Kalau ada yang dikit-dikit, oh gue lihat sesuatu di pinggir, gue lihat sesuatu di atas genteng. Gue sekarang berpendapat satu, tuh orang bohong. Dua, atau mungkin dia Melihat. ada skizofrenia. Habis itu baru dia ngubungin buat film Sukma ini kan. Nah makanya pas kita meeting segala macem, sampai akhirnya reading, sampai akhirnya syuting, oh emang ternyata nggak tahu ini mungkin ternyata hasrat terpendam dia selama ini. Mungkin ngeprank nyari duit doang kali gitu. bukan idealisme dia gitu. Buat bikin BH ternyata niatnya gitu. Halo Tribuners, balik lagi di konten si paling seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue udah ada Fedi Nuril dan Mbak Imong. Tepuk tangan lu dong. Ye. Langsung yang gede-gede datang nih. Ye. Dari film Sukma. Oke, filmnya ini banget nih, apa nama-nama perempuan, tapi sebenarnya apakah tentang perempuan filmnya? Atau... Sukma itu kepanjangannya suka manja. Udah jawab, suka manja. Yang ngomong Fedi Nuril. Jadi imut gitu ya. Suka manja. Suka manja. Oke. Jadi oke, siapa yang bisa menjelaskan lebih dulu nih soal film Sukma, berkisah tentang apa? Berkisah. Oh, langsung produsernya. Iya dong. Berkisah mengenai pasti ada cerita misteri di dalamnya, dan perantaranya itu adalah cermin. Oh, oke. Iya, perantara cermin yang dari awal juga sangat langsung ke inti, tapi ternyata plotnya itu tidak sesimpel itu. Karena banyak juga karakter-karakter yang sulit dimainkan, yang akhirnya pilihannya harus ke mereka-mereka. Keren lah. Gimana akhirnya film Sukma ini punya deretan cast yang itu bintang semua loh, Luna Maya, Bu Christine Hakim, Mas Oka, Mas Fedi, terus ada Kimberly. Yes. Proses mendapatkan mereka seperti apa, Mas? Sebenarnya satu-satu ditanyain, belum tahu iya atau enggak, cuman ketika mereka satu-satu bilang iya, terakhirnya Fedi itu. Udah terakhir, bontot. Dia terakhir. Yang paling berisik. Paling banyak nanya. Jadi pas satu-satu iya, dengan sendirinya skenario ganti. Sesuai dengan karakter yang kan udah tahu cara mereka bermain seperti apa, kenapa ada Chris. Jadi cerita singkat itu, Christine Hakim tadinya harusnya di scene 40. Saya nggak tahu dia mau main atau enggak. Nawarin lah sama dia, Bu mau main nggak? Yang narik siapa? Saya mau katanya. Karena dia nonton yang Lempayung. Nah ketika dia mau itu, kalau kita kan berpikirannya kayak, kalau ibu ada di scene 40 pasti ada sesuatu dari cerita ini, ngerti nggak? Di endingnya, buat apa ada Ibu Christine Hakim? Langsung diganti ke scene 1. Kelihatan langsung siapa yang hitam, siapa yang abu-abu, dan siapa yang putih. Gitu. Jadi semua itu berubah karena siapa yang main. Wah, berarti langsung ini loh, menyesuaikan sama 70%. Diubah semuanya. Seru, tapi seru supaya ya sempurna ya. Mas Fedi sebagai siapa di sini? Sebagai Hendra. Ya. Oke. Ketika ditawarin, ini kan debut juga kan. Ya. Benar-benar berapa berkarir di film berarti udah berapa lama tuh? Belasan. Kurang lebih 20 tahun. 20 tahun dan baru main film di sini. Film horor ya. Di sini ya. Kenapa mau langsung menerima ajakan Mas Bayu? Satu, ceritanya gitu. Gue pasti selalu tentang cerita kan. Apakah ceritanya pertama ceritanya deep atau enggak? Deep itu dalam artian enggak cuma sekedar nakut-nakutin ya, tapi ada arti atau isu yang mau disampaikan nggak gitu, yang bisa direlate sama orang. Dan Sukma ini kan tentang bagaimana kita berusaha tetap awet muda atau malah abadi gitu. Dan menurut gue salah satu ketakutan manusia, mau cowok mau cewek, adalah menua. Gitu. Baik dari segi mengkerut atau lebih lemes, lebih gampang capek. Itu kita semua takut lah gitu. Pengennya kan forever young, makanya ada lagunya kan. Nah, dan
zaman sekarang sebenarnya opsinya banyak untuk kita tetap awet muda gitu, tapi kadang harus ada batasnya. Dan sejauh apa batasan ini kita lewatin malah jadinya merusak, bukannya membuat kita awet muda atau abadi, tapi malah yang namanya terlalu itu atau over itu ya ada efeknya gitu kan. Nah ini juga, dan gue suka dengan isu itu yang mau diangkat di Sukma. Oh berarti isunya bukan soal operasi plastik atau estetik gitu ya? Ada juga muda. gitu. Oh ada. Ya itu dia maksudnya. Gini, karena di Amerika yang gue tahu ya, sekarang tuh udah ada istilah animation dysphoria, sorry kalau gue salah dikoreksi, di mana bahkan remaja pun udah datang ke dokter plastik minta mukanya dioperasi kayak anime. Nah, iya serius. Lagi tren Di sana gitu, dan para dokter bedah plastik semua udah justru malah protes. Ini udah nggak masuk akal. Mereka minta dioperasinya kayak anime gitu. Nah, jadi ya menurut gue memang usaha opsi-opsi itu ada, tapi harus ada batasan di mana malah di sana dokternya malah yang udah saya nggak mau melakukan itu gitu, karena menurut mereka ini udah berlebihan, nggak masuk akal gitu kan. Nah ini yang dimana gue suka banget isu yang diangkat itu, dan pada dasarnya kan gimana kita lifestyle-nya ya, tanpa harus mungkin merombak terlalu banyak, dan gimana kalau kita bercermin itu memang kita lebih banyak ngelihat diri sendiri dibandingin orang lain. Misalnya di medsos kan juga body shaming tuh kan parah ya. Yang efeknya ternyata bisa bikin depresi orang ya, atau mungkin malah bisa bunuh diri gitu kan. Padahal itu kan sebenarnya orang-orang yang dia sendiri lagi tidak merasa baik terhadap dirinya, dilampiasin ke orang lain gitu. Nah isu-isu yang ada di film Sukma ini yang bikin gue akhirnya ayo main deh, gue mau. Sama ya Baim juga cukup berani menawarkan gue karakter yang beda dari sebelumnya, kayak Hendra ini mengidap skizofrenia, dan menurut gue itu dia mengambil risiko karena kan film-film gue cenderung protagonis, romance, drama. Nah ini agak beda, abu-abu, tapi karena ceritanya seperti itu menurut gue sih cocok gitu, nggak maksa. Dan aktor tuh kalau dikasih peran yang beda atau menantang tuh biasanya excited gitu. Dan ya itu yang bikin gue semangat akhirnya, karena Baim juga walaupun di dunia film terbilang baru, tapi mindsetnya menurut gue udah film banget sih, idealismenya film banget. Dan begitu dia nawarin peran ini, oh ini emang dia serius nih di film nih, dan berani ngambil risiko gitu. Jadi ayolah berangkat itu. Sudah langsung. Berarti kalau terakhir di deal terakhir apa emang baru ditawarin terakhir atau emang dia paling lama ngejawabnya Mas Baim? Ada beberapa kandidat, tapi kalau kita kan mikir siapa, istilah bahasanya siapa yang paling spesial. Spesial tuh pasti banyak artinya. Belum pernah main horor salah satunya. Habis itu juga yang dinanti-nanti orang. Pemasangan juga Luna Maya dengan Christine Hakim juga sama. Siapa yang penasaran ya main dengan Christine Hakim yang kita mau lihat, yang belum pernah, tapi dia itu mungkin adalah bintang. Iya, jadi semua itu kan lebih ke pasti balik semua itu di belakang itu kan ada sisi bagaimana marketingnya, bagaimana jualannya, bagaimana apanya. Yang akhirnya kalau peran itu tiba-tiba aja kepikiran sama satu orang ini yang belum pernah main dan akhirnya mencoba nelfon. Ya pertanyaan dia cuma satu, genrenya apa? terus gimana dia? Horor, dia bilang. Lebih tepatnya karena genrenya apa? Enggak, ini bukan horor. Oh iya. Ada goibnya enggak? Ada, ya horor. Sebenarnya supaya dia mau dulu. Dia ragu dulu. Bukan, tapi ada sih, ada hantunya juga. Dia pun juga sempat mikir ini tuh psychological gak. Selama ada goibnya itu horor enggak apa-apa gitu. Terima aja, ikhlas aja gitu. Ya udah horor. Mau coba nyepik dia, mau coba nyepik.
nyepik. Aduh, kalau langsung jujur langsung ditolak ya. Yoi. Biar ada diskusi dulu lah. Nah, gue sebenarnya tawaran horor tuh masih gue terima, gue oke. baca dulu. Tapi memang di sini yang gue baru serak lah sama ceritanya. Gitu. Iya. Nggak yang bener-bener apa horor nggak baik, nggak gitu juga. Gitu. Karena horor tuh punya market sendiri dan menurut gue justru bisa masukin cerita yang dalam sebuah cerita horor. Nah di situ justru kreatif banget menurut gue. Jadi nggak sekedar nakut-nakutin orang gitu, tapi orang ya ditakutin kan kayak naik roller coaster ya. Kalau orang nonton horor itu yang mereka expect kan. Tapi kalau keluar dari situ mereka dapat sesuatu tuh nilai plus sih. Nggak cuma ditakut-takutin doang, nggak gitu. cuma dor aja. Nah, Mas Bim, ketika banyaknya film horor yang dari thread, kemudian dari urban legend segala macam, ini Sukma murni penulisan, ide kreatif yang muncul dari Mas Baim sama tim penulis, atau juga ada dari mana mungkin? Ini juga yang ditanyain sama pengen, ini lo bikin. Iya, wah gila juga sih lo. Karena memang sulit. Cerita ini harus dibuat simple tapi sebenarnya complicated. Karena gue tipikal director yang suka plot twist. Iya, suka banget. Gue nggak pernah suka sama film yang gampang ditebak. Jadi dan thread, abis itu juga ada dari kutip mana itu terkadang sudah ini ya, sudah formula orang untuk mendapatkan penonton. Yang terkadang itu jadi pengulangan yang akhirnya cuman gara-gara itu, yang penting gua ambil thread yang laku, abis itu ini. Terkadang semua itu ya ada yang berhasil orang ikutin. Nah itu terkadang yang gue tidak mau. Gue selalu membuat apa yang beda dari orang. Nah kalau penulisan skenario terkadang blocking sama dialog. Untungnya gue pemain. Jadi kalau lu ngasih gue dialog yang itu aja, gue udah pernah dapet di sono. Gue bilang sama dengan blocking juga. Jadi penulis agak lumayan capek lah ketika harus berhadapan dengan kita, karena kita pelakunya gitu loh. Jadi nyiapin cerita dari Sukma ini dari kapan, Mas Bim? Berapa lama? Total sampai sekarang itu 1 tahun 2 bulan. Lama. Penulisan skenario lama banget. Kok itu 8 bulan kayaknya, 8 sampai setahun. Idenya tuh masa apa, dari keresahan aja mungkin, atau mungkin ngeliat kayak bagus nih ngangkat soal tadi termin, skizo. Jadi Rati itu ngasih saya 5 cerita. Oke. Yang 4 itu adalah penampakan semua. Dan penampakan itu bukannya gue gak mau, gue itu kurang belief sama yang tadi tuh, pertanyaan tadi tuh. Nenek gayung, genderuwo. Hantu-hantu gitu. Enggak kurang belief. Jadi kalau gue nggak belief, gimana penonton percaya juga? Kalau itu cuma penampakan yang keharusan di skenario, nggak mau. Karena nggak akan bisa. Akhirnya cuma kerja doang, dan itu tidak ada yang tadi Fedi bilang maksud tertentu dari si film ini apa, esensinya apa, nilai positifnya apa. Kok cuma nyari itu doang? Enggak lah. Akhirnya kita coba yang berbeda dari semua sudut. Kayaknya semua cerita di gue itu kayaknya harus ada itunya sih. Apa yang bedain, apa yang iniin. Selalu, insya Allah. Dan itu semua divisi ya, mau CGI, mau apa, semuanya dibebasin karena kita orang kreatif. Enggak kita harus gini ya, nanti merah ininya untuk ini, enggak. Lalu kayak gimana? Kasih ke gue. Karena orang kreatif itu seneng kalau dikasih keleluasaan asal ada bahan. Nah bahan ini kan jarang dia dapat, cermin. Biarkan lu yang ini. Nah model apa nih cerminnya nih? Kayak dia lah, tangan dia masuk tuh. Nggak pernah gue itu. Nanti nih ya, coba kasih gue dulu beberapa referensi. Lu aja yang mikir. Bukannya kita nggak mau, kok kita bisa aja kasih referensi ini ya kayak gini ya. Cuman kan dia jadi kerja, ngerti nggak? Kalau ini kreatif. Jadi dia nggak memikirkan apa yang menarik mungkin menurut dari sisi pemainnya sendiri kan? Kayak sama pemain deh kayaknya ya, dibebaskan seneng tapi setelah itu didirect. Iya kan? Iya benar, selesai ceritanya. Iya. Kalau jadi Hendra, apa yang menyenangkan Mas Fedi? Sepertinya kayak sebuah tantangan buat tapi juga menyenangkan. Yang menyenangkannya bisa sedikit nunjukin sisi antagonis waktu skizofrenianya kambuh. Gitu, karena memang begitu udah akhirnya gue mau terlibat di film ini, gue langsung konsultasi ke psikiater untuk nanya-nanya soal skizofrenia. Dan informasi yang gue dapat kalau skizofrenia seseorang lagi kambuh, memang itu emosinya nggak terkendali gitu. Bisa marah-marah, bisa membahayakan orang lain, bahkan dirinya sendiri gitu. Nah, jadi
di sini banyak momen-momen yang memang men-trigger skizonya Hendra dan itu dia bisa terlihat seperti lepas kendali. Dan itu seru dan menyenangkan buat gua. Jadi selain acting itu lebih range-nya jadi lebih luas dan bisa ngasih lihat yang beda ke penonton ya. Dan menariknya waktu gue mendalami peran ini, gue jadi berpikir, gue nih seumur hidup nggak pernah ada pengalaman mistis. Iya. Seumur hidup gitu, yang katanya ngelihat penampakan sama sekali nggak. Tapi emang nggak percaya atau sebenarnya percaya aja? Kalau gue percaya yang namanya setan atau jin itu tuh yang menggoda iman kayak udah ngapain sih sholat tidur aja gitu. Udah malas kita malas apa itu kasihan tuh botolnya buka aja gitu kan. Gue lebih kayak gitu, bukan yang nakut-nakutin gitu. Itu yang gue lebih percaya. Apalagi karena seumur hidup gue nggak pernah melihat, jadi segitu aja lah kepercayaan gue. Pokoknya yang bikin menggoda gue untuk melakukan hal-hal negatif itu yang gue anggap setan atau jin lah gitu. Nah tapi di sini dari informasi yang gue dapet malah kalau ada yang dikit-dikit, oh gue lihat sesuatu di pinggir, gue lihat sesuatu di atas genteng. Gue sekarang berpendapat 1, tuh orang bohong. 2, atau mungkin dia melihat ada skizofrenia. Karena gini, karena skizo itu kan saat dia halusinasi, dia bener-bener yakin dia melihat, nggak bohong ya. Jadi dia bisa, emang lo nggak lihat? Enggak, kita nggak lihat, dia doang yang lihat gitu. Nah, sekarang jadinya kan menarik untuk kalau orang merasa disering banget lihat, coba psikiater, cek skizo kali lo. Mungkin karena gini, sampai sekarang penyebabnya itu tuh belum jelas. Kesepakatan para dokter atau ilmuwan itu adalah genetik. Genetik dan sebenarnya kalau udah seperti itu kita semua ini berpotensi ke-trigger suatu hari. Dan zaman dulu kalau ada yang bilang dia suka ngeliat ini segala itu bisa jadi mungkin skizo cuma belum ada namanya aja gitu. Nah menariknya di film Sukma jadinya gue menggabungkan antara kondisi medis, dan ini kondisi medis ya makanya ada obatnya kan, tapi digabungin sama pengalaman gaib yang membuat karakter gue lebih kompleks adalah ini skizo gue yang kambuh atau memang ada penampakan ya gitu. Dan itu kita akan ngajak penonton juga seperti itu. Jadi tetap waspada. Ini skizo apa bukannya gitu. Ini bayangan ini halusinasinya si Hendra bukan nih. Jadi nih. secara teknis cukup ribet ya. Kayak misalnya kita mau ngasih lihat halusinasi nih. Kameranya lewat, pas kamera balik lagi tuh orang harus ngumpet biar nggak ada kok tadi itu. Serunya situ teknisnya ada begitu. Tapi kalau kita mau ngasih lihat penampakan juga pakai CGI. Jadi teknisnya rumit tapi seru sih. Karena itu yang kita ajak penonton ikut mikir. Ayo lo, skizo apa bukan? Apaan tuh beneran? Dia syutingnya berimajinasi sih. Nanya nanti gimana dia udah kosongan aja. Karena kan itu di studio. Kosongan aja karena itu kan studio. Jadi dibuat dia dan jadi juga dapet juga nih. Kayaknya sering main sinetron. Nggak itu karena Fat ini adegannya pas lu lagi merangkak nih tiba-tiba ntar ada yang nyeruduk nih. Apaan yang nyeruduk? Itu penampakannya. Oke. Bentuknya gimana? Serem lah. Ngayal. Gua seperti gue bilang karena gua nggak pernah lihat atau ada pengalaman mistis. Kalaupun yang gue bayangin yang di film kan gue tahu itu prostetik ya. Iya. Ya itu tantangan buat gue yang apa yang nyeruduk gue yang segitu seremnya gue sampai takut gitu. Sampai harus mimik emosi otak juga dapet ya. Iya, jadi gue malah bayanginnya perempuan yang pakai baju ketat belahan rendah ini men. Kok gitu? Itu takut gue. Kok gitu? Wow, gue langsung gitu. Kok gitu? Ternyata bukan yang di trailer yang bikin dia takut ya. Di trailer kan sosok kayak Casper. Karena itu kan merusak itu. Iya, bener sih. Bener kan? Apa merusak fokus. Jadi pimpinan pakai peci gitu. Lebih takut. Iya. Tapi itu take kedua dia yang takut. Take kedua. Take pertama dia alhamdulillah tadi ya. Kan itu seksi nih. Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu kan.
Tapi Mas Bayu Iya. seribet apa di film ini? Kayak kalau kemarin di press kan ngomong ada CGI terus ngebawa kasur ke bukit yang bilang itu bukan CGI teman-teman, itu beneran ke bukit. Iya, karena ada yang nonton, habis itu bilang, CGI bagus banget. Aduh, jahat banget tuh. Kita subuh-subuh nih naik, gue bilang jangan bilang Itu pas CGI. preview atau di trailer yang bilang komentar soal CGI. Oh, udah preview film. Oh, udah preview. Udah preview film. Kakak saya atau temen waktu itu iya. saya lupa. Waktu kita lagi FGD ya, suruh dia nonton apa masukannya. Tapi emang sebagus asli gitu gambar kan di trailer Iya, kan? bagus banget itu. Kita jam 5 subuh ya. Aduh, semua orang naik tuh gila juga sih, 1,5 jam kita Dan loh. ngerakit kasur. Iya loh. Itu bukan segede gitu digotong kan, pasti dirakit kan? Pasti dirakit. Iya. Iya. Karena rangkanya digotong. Oh, digotong ya? Rangkanya Iya digotong. kan? Karena udah Digotong tuh. jadi gitu. Rangka jadi bukan. Rangka jadi. Lumayan ya. Lumayan. Itu kan ranjang gede ya, bukan? Iya. Bukan. Rangka Bukan Lumayan. kasur. yang nyaman dulu kan berat Iya, ya. bukan beneran kasur kayu rumah sakit gitu. ya yang cuma Iya, yang zaman dulu. Iya. Buset. Itu karena color gradingnya sih orang pikir CGI ya. Iya. iya sih, ya. Iya. karena agak abu-abu. Kesannya kan kayak dunia mimpi gitu. Dan memang bisa kan sebenarnya. Makanya kita pakai drone supaya orang percaya. Bukan ya. Tapi boleh di spill itu di bukit di daerah mana? Di Jogja itu. Oh, Di Jogja. Dan menyenangkan terakhir dapetnya. Nggak ada rencanain di situ. Oh. Gara-gara kita diusir dari suatu tempat yang seharusnya kita syuting di situ, akhirnya kita dapetin tempat syutingnya. Wah, lebih bagus. Lebih bagus. Jadi bagus. Berterima kasih dengan orang yang ngusir. Jam berapa? Alhamdulillah. Kalau boleh cerita secara teknis jam berapa tuh ngangkutnya dan Jam 5. Jam 5 karena kan harus sunrise. Iya, sunrise. Habis itu selesai kita jam 7 kemungkinan. Kita turun. Iya. Seru banget. Terus kalau untuk CGI yang lainnya kayak cerminnya, terus kemudian tadi itu penampakan yang itu berapa lama tuh Mas Bayu? Semuanya agak sulit ya, sulit banget. Baru tadi meeting CGI pas sebelum tadi kita berangkatnya bareng. Jujur belum kelar. Oh, masih belum. Belum. Untuk menjadi sempurna ya. Menyenangkan tapi karena kita maunya bagus banget ya, bukan bagus jadi Bagus lumayan iya lumayan agak detail dan kesulitannya banyak banget. Salah satu yang harus dimiliki nama director ya harus ya adalah taste. Kalau taste dia tidak sampai di situ akan sulit sih untuk bilang bagus dan tidak. Harus ngerti artistik itu dalam arti desain, arsitek juga karena dia komposisi ya. Untungnya kan saya dulunya memang ada desain, ada ini kita semua bangun apapun sendiri. Jadi terbiasalah melihat komposisi gambar yang bagus. Nah, kalau taste dari director itu maaf ya kita bisa bilang tidak begitu dan akan gambarnya biasa tapi dia nggak nyadar itu gambarnya nggak bagus, ngerti nggak sih? Paham nggak? Kayak gini nih kosong nih, kayak ya buat dia sudah cukup. Tapi kalau orang yang benar-benar tahu isi dari kanan kiri itu ada pohon, ada ini semua di kepala sudah hafal. Itu dia. Ya itu dia. Jadi emang harus ada dia punya bayangan sama tesnya sendiri. Iya, matanya tuh harus jahat sih. Matanya tuh harus mata orang arsitek atau orang desain. Lu juga ngerasain gitu Mas Bedi ketika di direct sama Mas Baim juga tesnya mungkin beda sama yang mungkin pernah beda karena sebelum syuting bareng Baim image dia tuh di gue tukang ngeprank kan. Aduh. Dan walaupun menurut gue ngepranknya masih niat ya, cukup niat gitu. Maksudnya nyetingnya tuh buset nih orang kalau ngeprank niat banget ya. Nah, ya, image-nya di segitu aja gitu. Terus pelan-pelan gue mulai dengar kru-kru film yang mulai syuting sama dia tuh cerita kayak Fat, Baim tuh ternyata kalau di film beda loh, idealismenya ada, taste-nya ada. Coba deh kalau lo ada kesempatan syuting bareng dia. Oh, oke, boleh lah gitu. Terus waktu film Bila Esok Ibu Tiada kan kita sebenarnya satu film nih walaupun nggak satu frame ya. Tapi waktu nunggu tuh kita udah mulai ngobrol. Nah di situ gue juga, wow, nih orang kayaknya passionate banget di film, bener-bener mau bikin yang serius. Terus abis itu baru dia ngubungin buat film Sukma ini kan. Nah makanya pas
kita meeting segala macem, sampai akhirnya reading, sampai akhirnya syuting. Oh emang ternyata nggak tahu ini mungkin ternyata hasrat terpendam dia selama ini. Mungkin ngeprank nyari duit doang kali gitu. bukan idealisme dia gitu. Buat bikin BH ternyata niatnya gitu. Tujuannya ke situ gitu. Ternyata ya benar, begitu udah ngobrol-ngobrol, meeting, reading, syuting, ya keluar sih semua berasa idealismenya. Dia mau ke level apa, mau hasilnya tuh bagus, nggak nanggung-nanggung, nekat. Ya gokil sih, jadi seru juga ngeliat Baim ke depannya mau bikin apa lagi. Sebenarnya terlihat dari ini sih, kalau film horor tuh sesimpel dari rumah. Lihat aja rumah-rumah. Kalau pas kayak horor itu identik sama rumah ya. Kita lihat dari Mas Yoko kayak gimana bikinnya. Timo dari rumah udah kelihatan. Pengabdi Setan seperti apa, detail dari apa? Set rumahnya ya. Temboknya seperti apa. Saya nggak perlu sebutin direkturnya siapa. Waktu itu ada film yang saya kira bagus, tapi cuma dengan lihat rumahnya dan catnya kelihatan dari papan udah selesai buat saya. Nggak bagus. Jadi buat saya itu dia mau looks-nya tua, tapi kita dari mata kita udah kelihatan di film. Oh itu papan ditempel di cat. Jadi buat saya udah langsung drop. Mau pemainnya siapapun ada di situ drop. Jadi bahaya sih emang, itu menggambarkan semua. Makanya kalau di Sukma, waduh itu dari nggak ada kepala begini, kita tambahin kepalanya, tapi itu kan masukan dari art. Kita cuma bisa membayangkan, nanti gue tambahin ini ya, di tengahnya ini ada lambangnya, lambang dari cerminnya. Oh, oke. Terus nanti ada gerbang, nanti gue ini nih dikosongin rumput-rumput ini nih. Kita cuma ngebayangin. Habis itu kita sebulan saya datang ke Jogja lihat. Dan mengerikan lah. Makanya artnya harus ya, bahasa dia tuh kurang ajar juga sih emang. Bro itu mahal banget sih. Bro, gue bukan mahal tapi apa namanya? Pantes. Oh iya, mantesin. Sebel nggak? Proper. Gue tuh dia sama efek luka aja juga. Iya. Perfeksionis banget. Iya, ini yang ini. Gue yang sampai mata gue sih udah oke, cuma enggak oke. Berapa lama gue ya. Ya udahlah, enggak gue maksudnya gue sendiri udah geli ngeliatnya kan. Tapi enggak, ini masih kelihatan kurang real segala macam. Akhirnya CGI, Bro. Itunya di CGI supaya merah-merah dia darah habis kebakar kelihatan. Ya kan memang aktor nggak bisa cuma ngelihat langsung kan, semuanya kan dimonitor ya. Dan dia pokoknya perfeksionis juga untuk urusan luka doang gitu. Ada satu film juga pas saya nggak bisa sebutin semua filmnya. Lagi ke muka close, tiba-tiba ke alis, tiba-tiba alisnya putih, pas kita lihat udah alisnya putihnya gara-gara dicat. Buat udah selesai. Bye. Udah langsung drop semuanya. Jadi jangan sampai kelihatan minus itu, makan susah. Gila. Udah kelihatan, gue bisa satu-satu gue kasih ini. Satu film juga gue waktu kemarin lihat Netflix, bahas dia itu ceritanya luka-luka juga di muka, yang luka-luka itu ada terus di setiap scene. Baru kelihatan tempelan dengan itunya, apa sih namanya bro? Yang apa? Silo gitu ya, suka diginiin sama Sinov ini, ditambahin kulit itu apa sih namanya ya? Seluloid. Keloid ya. Kalau udah kelihatan penyambungnya itu nggak ini, bye. Gila. Sedetail itu dia. Iya. Kalau kita kalau nonton aja ya. Iya. Mungkin itu yang dibilang sama waktu itu. Luna kan udah nonton. Lun, kalau gini ya yang ini. Lun, continuity si air matanya si Oka itu nggak sama. Nanti gue dibilang kagak bisa ngedit, gue bilang. Gue sih kagak lihat di situ ya Im ya. Yang bener loh. Iya, orang tuh kadang-kadang, tapi kan kita meminimalisir orang akan, kan bener gak sih? Pasti ada 1%, 2% yang akan bilang seperti itu. Meminimalisir orang seperti Mas Baim lagi yang nonton film kayak dia. Nah, kalau film gue nonton sama orang kayak gue gimana nih? Nah, kalau untuk rumah kemarin juga Bu Kristen juga sempat cerita kan. Waktu hari pertama apa gimana gitu dia datang, kata perasaan gak enak. Iya, betul. Itu rumahnya yang beneran dapat hasil reki kosong kah atau set yang dibangun tadi?
Oke, jadi rumah itu reki kosong jadi selalu Pak Ipung sama Alan itu dia DOP sama artnya itu selalu di setiap kebetulan 2 produser saya ini sama mereka. Dia sangat membantu untuk memilih tempat selalu. Dan ada beberapa gambar, nah salah satu itu. Tapi ketika kita ini tapi kok begini doang ya, akhirnya tambahin segala semuanya. Nah pas gue kan dia lagi, gue kerjain ya, gue perlu 1,5 bulan ya atau nggak 2 bulan, oke sana. Nah di hari ke-15 atau 20 gitu dia telepon, kayak ini rumah agak-agak deh Kenapa bro, gue bilang orang-orang gue dijailin kata dia. Hah? Ada mulai tuh. Kenapa? Gue udah nggak berani tidur sini sama orang gue. Kenapa? Jadi pernah katanya ada rambut di kuping ditarik ada terus. Bro, emang ngapain kepong? Gue bisa telepon orangnya. Hah? Abis itu dia lihat perempuan. Hah, bro? Bim gak sekali, 2 kali orangnya beda. Oh my god, gue bilang. Ini kita ya, nah, pas saya syuting pertama mau ada tumpengan. Nah, ibu datengin saya. Tumpengannya kebetulan di base camp. Kok rumah itu hawanya gak enak? Kan bener. Iya ibu ya. Iya. Ini mau selamatannya pindahin aja tadi ya. Jadi di rumahnya. Dan dia udah mulai tuh yasinan, ngaji sendiri. Ibu, dia kayak gini aja kita kan lihat. Akhirnya saya juga mendoakan bareng-bareng. Kita doain ya, semoga ini kita lancar. Dan pas waktu saya mau pindah situ untuk selamatan, baru ada kabar. Ternyata rumah ini dulu ada yang bunuh diri. Oh my god, gue bilang. Dan paling bagusnya di situ di rumah itu sebenarnya ada sarang burung walet. Dan ketika kita reki itu burungnya tuh, ini lagi kita ngobrol dulu, kok kerek. Nah saya bilang sama artnya, kalau kita kan orang artistik ya, bro lo chat ini semua tapi sarang ini jangan diapa-apain ya. Gue mau syuting ini dia muter-muter. Wah dan dapet bro kita. Gila itu gue. Asli, yang nanti lo nonton itu ada burung bro. Mana ada film ada burung muter-muter lagi syuting. Dan dia nih pemain-pemain ini gak ke-distract lagi dialog panjang. Makanya ada satu scene yang gue diemin aja. Si Dinda itu editornya ya. Gak mau close. Jangan. Yang mahal yang ininya nih. Burungnya. Kan kita gak panggil bro. Iya. Kita gak bisa. Ini mungkin udah lama di situ ya. Jadi juga gak pergi juga. Gak kita panggil. Ini kan yang pendatang kita. Iya. Ini apa sih rumah gue lo ngapain? Ini masih ada banyak lampu lagi. Dan kita mau ada dia nggak ada. Kita lepas dia datang. Jadi nggak pernah ada scene tuh yang kita rencanain. Ayo dong burung, nggak bisa. Tapi ada satu momen itu yang dia datang. Itu mahal sih. Iya. Dan itu kan kalau kita orang art ya, kita artistik ya. Itu adalah suatu yang nggak bisa dibeli sama apapun. Lo mau rencanain juga nggak bisa. Kecuali CGI. Balik lagi. Dan ini bukan, makanya nanti gue ada close waktu udah terakhir nih syuting. Bro, kayaknya dari muka lu gue harus close ke itu deh, sarang burung supaya penonton tahu. Kalau yang nggak tahu ya biarkan kita nanti di ini dia tahu informasinya. Tapi dia harus tahu. Kalau nggak dia bego gue. Kok mana ada burung ada di rumah. Kecuali ada sarang ya. Biarkan persepsi dia aja mikir sarang apa ya? Burung walet sebenarnya. Biar mungkin kalau sepanjang film bagus sih CGI rapi nih. Maka nggak mau. Gitu lagi ntar. Itu burung bukan CGI teman-teman ya. Itu paling takut saya mas dengan CGI itu ya. Kalau buat Mas Fedi gimana dengan main sama ensemble cast yang ada di sini? Chemistry-nya langsung ketemu kah atau buat penyelesaian lagi karena kan juga termasuk yang baru di horor? Iya, chemistry sih alhamdulillah langsung dapet. Kayak Bu Christine di Sukma ini udah film ketiga gue syuting bareng. Oka reuni sih dulu waktu syuting bareng gue Eta Cinta. Baru ketemu lagi di sini. Nah Luna ini emang gue pertama kali syuting bareng walaupun udah kenal lama juga lah. Itu tapi sejauh ini sih diskusinya asik, tarik ulur soal ini harusnya begini, ini harusnya begini. Asik sih suasananya intinya. Nggak yang tidak adu ego lah gitu. Nggak ada adu ego, nggak ada yang diva-divaan. Hebat mereka semua suasananya terbaik. Berarti di film horor ini ada entitas makhluknya nggak? Apakah cuman itu tadi hanya psikologi horor kah? Nonton aja. Tapi kayaknya kita udah nggak harus ngomong lah. Cuman di sini penampakan itu jelas tidak ada bentuk-bentuk yang aneh.
Iya, semuanya masuk akal. Itulah menyenangkannya. Jarang sekali, maaf ya, tapi banyak kok film horor yang bagus. Cuman jarang sekali sekarang kita melihat horor yang paling penting tuh sebenarnya bukan horornya, rasa kita nontonnya tuh takut, merinding tuh udah hilang, bro. Karena yang kita nonton itu terkadang hanya dia mendepankan jump scare aja, karena itu jualannya. Iya, semua sisi drama kadang-kadang ini. Jadi buat kita tuh kayak selalu saya mencontohkan itu adalah Don't Breathe. Itu saya suka banget. Itu kan film horor, tapi gue sepanjang film itu takutnya benar-benar nggak dibuat-buat. Jadi itu rasa itu yang gue harus punya di film gue, bukan horornya. Tapi kebetulan ini adalah cermin dan dia bilang goib, ini horor Baim, oke. Horor, oke. Iya. Ada goib. Nah, kalau buat nonton kan berarti ini film kedua saudara menyutradarai kan? Iya. Itu deh, balik lagi. Kenapa dua-duanya tuh horor? Apa emang lagi pengen mencurahkan ke situ atau kenapa belum tertarik ke drama? Sebenarnya nggak mungkin gue ngetarik horor, itu dia, karena gue bukan penggemar yang tadi bilang nggak believe. Cuman yang pertama itu adalah based on true story, jadi gue suka banget. Yang kedua tidak ada penampakan. Nah yang film ketiga keempat gue itu drama. Karena gue sebenarnya orang sukanya drama, suka banget sama drama. Blockingnya ini kepala itu drama sebenarnya, bukan horor. Tapi kebetulan kalau ini ada ya kita ini, dan tidak dipungkiri kok masa horor, market horor itu besar banget. Tergantung kita bisa memilih ceritanya untuk jadiin tuh horor itu keren banget loh, bagus banget loh. Gitu. Mas Ferry rasanya gimana di film ini? Horor banget atau drama banget jadi? Ini horor yang dramanya kuat intinya sih. Dan itu yang bikin gue juga mau terlibat di sini karena semua itu cerita ya, dan gue perhatiin juga penonton kita semakin pintar, kritis. Iya. Kalau gue lihat komen-komennya cuma nakut-nakutin doang, nggak jelas, nggak ada backstory, nggak ada alasan-alasan yang kuat lah kenapa ini semua terjadi gitu. Jadi gue bilangnya ini horor dengan drama yang kuat. Dramanya lebih banyak ke ke pasangannya si Hendra ini atau ke dirinya sendiri? Nah itu, jadi awalnya kan Hendra dan Arini Luna itu kan kita suami istri. Dan kita punya anak namanya Ian. Dan ternyata kondisi skitso gue ini membahayakan mereka sampai akhirnya Luna memutuskan untuk pisah. Dan dia memulai hidup baru dengan Pram. Ini peranin Nokantara. Terus dan di saat mereka mulai hidup baru, lalu ketemu cermin ini, di mana muncullah misteri-misteri, dan ada sosok Christine Hakim. Di saat lagi di tengah-tengah ingin memecahkan misteri ini, datang lagi nih si Hendra gitu. Karena dia merasa kondisi gue udah lebih baik, yuk apakah kita bisa kembali lagi. Tapi tiba-tiba Hendra pun keseret dengan misteri yang ada di rumah ini dan cermin itu kan. Terus muncul lagi Kimberly Ryder sebagai orang yang juga pernah ada di rumah itu, dan dia mengalami misteri itu tapi belum terpecahkan juga gitu kan. Akhirnya dia punya ceritanya loh. Apa? Iya, itu susah banget diceritain itunya, bro. Kita suka takut spoiler. Akhirnya ini nih sebenarnya. Jadi nyambung gitu. Iya. Jadi film ini memang sebenarnya kompleks sih. Tantangannya adalah gimana kita nanti ceritain ke penonton nggak bingung. Tapi salah satu nilai kuat dari film itu adalah kompleksitas ceritanya yang nanti juga akan mengejutkan gitu buat penonton. Tapi kita tuh saling ngingetin, inget loh, ini kita udah di scene ini, itu berarti udah giliran si A ini maju gitu. Wah itu mappingnya tuh harus hati-hati banget gitu. Betul. Sampai kadang tar lu, ini giliran siapa ya? Continuity gitu kan. Continuity juga harus hati-hati banget. Ini giliran si A ketemu si B. Oke ya gitu. Nah itu emang tricky banget sih. Tapi gue suka yang kompleks-kompleks itu, dan gue merasa penonton juga komennya tuh gimme more, kasih yang lebih seru, lebih kompleks gitu kan. Yang mikir banget nih. Gitu. Surprise us gitu kan. Nah, semua itu ada elemennya sih. Oke, emang jualan banget sih. Iya, kalau gue mentoknya film yang kayak begitu tuh Inception. Karena buat gue itu film
gila kalau pemain ini nggak ngerti kagak jadi nih film. Iya. Karena semua orang setelah nonton itu tuh dia berdiskusi dan semuanya beda-beda. Iya. Itu parah sih. Berlayer-layer. Itu ada si itunya muter-muter gara-gara apa, gangsinya apa, buset nih orang-orang, liftnya apa. Jadi buat gue tuh kalau bukan mereka pemainnya untuk mengartikan, nggak akan nyampe ke penonton. Ngerti nggak? Karena harus mereka ngerti dulu. Tapi ini film bukan seperti Inception ya, yang remote seperti itu. Cuman kita itu berusaha penonton harus sedikit ya itu ya. Dapat vibe-nya seperti itu lah. Iya, benar-benar harus. Ini tunggu dulu. Ini jadi oh, maksudnya gini bukan? Iya. Gue gini ya. Iya. Kalau ngobrol sama temennya. Iya, tapi kalau udah menonton nanti tahu tuh kenapa gue as a director itu bumbuinnya pertama di sini itu. Kenapa dia itu kesini dulu supaya penonton Indonesia itu harus yang simpel dulu. Iya. Kenapa? Kan sebenarnya cuma satu. Horor objeknya adalah cermin. Yang jahat ini, yang baik ini. Tapi ternyata pas itu dia itu. Jadi kan sebenarnya dikasih tahu, cuman sampai ke ujungnya itu yang rumit tuh teman-teman tuh. Iya. Kalau dari kemarin kan kalau Preson kasih tahu iya di cermin horor yang baik yang buruk dikasih lihat. Nah, cuman kan sampai ke ujungnya itu. Bener banget. Dan durasinya tidak begitu panjang. Harusnya film begini durasi 2 jam. Oh ini berapa? 1,5. 1:40-an. Jadi buat saya balik lagi gue suka banget sama Don't Breathe, dia itu 1:30-an ya. Dan gue nonton ulang-ulang gak pernah bosen sampai detik ini. Jadi buat gue harus punya film yang durasi 1:30 atau 40. Tapi enak nontonnya gitu loh. Kalau misalkan syutingnya berarti di Jogja full? Di Jogja. Full Jogja. Berapa lama tuh? Sebulan? Enggak, kita 24-26 antara siang sama libur ya. Iya. Okay. Tapi kalau syuting teman-teman yang case nggak diganggu sama yang di rumah, nggak kayak yang diganggu kayak sama dulu. Ini pengalaman bisnis. Seperti gue bilang, kalau gue sih tidak. Gitu. Nggak ngerasain. So far aman-aman aja. Bahkan kita udah tadi kan Baim sempat cerita bahwa ada yang lokasi itu kita semacam diusir sampai kita harus nyari lokasi baru. Dan itu sebenarnya tuh itu adegan menuju klimaks itu lokasi yang final battle, final banget gitu kan. Sedikit lagi selesai tapi tiba-tiba ya ada hambatan itu, kita harus bubar nyari lokasi baru. Nah lokasi baru itu serem tapi di mata gue keren. Gue sampai bilang Im harusnya adegan final tuh di sini sih. Terus dia langsung jadi mau ulang. Kalau mau syuting ulang Fet, mati gue salah ngomong. Karena itu melelahkan, adegan final itu melelahkan. Waduh. Ya kan lo harus nanya pemain yang lain lah, nggak bisa gue doang. Lo sendiri mau nggak? Gue capek tapi ngeliat ngubung badan. Tapi ini keren banget sih lokasinya. Ya kalau lo tanya gue ya gue mau deh gitu. Dan PR terbesar sebenarnya Bu Christine itu udah selesai semua Jakarta. Dan dia udah on the way balik ke Jakarta. Ya. Ini gimana Bu Christine mau nih syuting ulang? Itu urusan Mbak Im yang telepon. Tapi pemain yang lain tuh kayak Luna tuh begitu gue udah bilang iya gue mau Im. Lo tanya deh pemain yang lain. Terus gue ke base camp, Luna tuh lagi main handphone gitu kan. Oh ya Lun, by the way kita akan syuting ulang tuh dengan kita. Karena lokasinya keren. Gimana? Kita akan syuting ulang tuh adegan final. Oh, oke. Iya aja. Nah, karena mungkin ini lagi fokus di handphonenya, jadi iya aja kan. Tetap pasti kasih tahu. Wait, kita syuting ulang semua adegan final. Iya, jadi yang sebelumnya itu kita buang karena lokasinya beda banget. Siapa yang okein di awal? Si Fedi. Asem itu gara-gara dia dong berarti. Tapi alhamdulillah Bu Christine pun mau. Ya kalau Bu Christine jangan ditanya ya. Kalau memang harus diulang dan hasilnya lebih baik, go gitu. Tapi memang bener sih, untung banget kita dapat lokasi yang baru itu di gua itu. Dan serem ya, cuma ya itu di situ pun gue nggak merasa ada pengalaman aneh ya. Pengalaman paling aneh tuh kayak keluar syuting, kalau lo ngupil tuh hitam semua isi hidung lo. Karena ternyata lo diem-diem menghirup abu di dalam situ. Dalam goanya. Nah kalau buat perbandingan yang awalnya apa kan, kalau yang akhirnya yang final di goa yang awalnya emang di hutan kan atau di apa tuh pohon pinus kan yang kan yang pernah di sana.
Aduh, bilang setnya sebenarnya nggak banget. Itu sebenarnya kecelakaan dari artnya ya. Aduh, gak tau lah gue bilang gimana. Nggak ada ini tempat yang kosong kalau maunya. Aduh, akhirnya di situlah ya kita bilang aja lah kan udah lewat juga di sebelah rumah, bro. Itu jelek banget. Nggak jelek sih enggak, tapi Maksain. sebenarnya adegannya itu udah cukup kuat. Adegan finalnya itu aja ya. Mungkin lu bisa bikin di mana aja. Iya. Karena adegannya udah cukup kuat lah. Tapi pas lihat gua ini ternyata Jauh. lebih menambah lagi sih. Jadi kalau misalkan insya Allah nih filmnya bagus ya, ini bukan tangan kita aja, tangannya Allah. Jadi kalau nggak ada orang itu yang ngusir kita, karena tinggal 2 shot, bro. Hujan, nunggu nih setengah jam 1 jam, datang tuh orang keluar dari sini. Ada satu pengacaranya keluar, ada kamera yang gini, ada 6 orang. Kita duduk begini nih sama Luna, kita gini aja. Waduh, mulai nih nggak kelar dipanggil gue ke sana, dia tutup kamera. Aduh, gue tahu kepleset segala ya, karena dia udah marah bro, udah teriak-teriak. Kita nggak boleh, kita harus low terus. Udah kita duduk lagi di sini bareng lagi, dia berapa lah, setengah jam lagi tiba-tiba Pak Ipung datang, bubarin. Nah udah kita bubarin, nggak tahu mau syuting di mana, nggak tahu apa, bubar lah. Itu jam 4, jam setengah 5. Tinggal 2 shot. Tiba-tiba malam 7-8 kita meeting, yang lain belum pada tahu nih gimana nih, belum pada tahu. Ada gua. Bagus juga ya. Ada ini. Oh, bagus juga ya. Besoknya Bukit syuting, besoknya gua. Yang kita nggak tahu gua itu mau semua atau enggak. Artinya yang bilang bagus di sini sih. Yang paling lucu ketika Fedi bilang, yuk lihat nih guanya, ayo. Kece. Bagus sih semuanya di sini. Ini bagus. Oh, lu mau? Gue bilang. Tinggal 2 PR gue nih. Yakinin yang lain. Yakin orang mau. Ya karena kan intinya penonton bioskop tuh kan effort ya buat nonton film dari rumah ke bioskop terdekatnya dia, terus jajannya segala macam, ya kita harus kasih yang terbaik lah buat mereka. Jadi worth it gitu. Itu dia. Siap. Oke. Ini tayang filmnya kapan? 11 September 2025. Oke. Sekian closing statement dari Mas Fedi sama Mas Baim. Ketika nanti film tayang tanggal 11 September 2025, experience apa nih yang bakal didapetin penonton ketika nonton filmnya? Semua film bisa dinikmatin, semuanya film Indonesia, semuanya bagus-bagus juga. Cuman kalau mencari yang berbeda, alhamdulillah ada Sukma, pemainnya juga menyenangkan semua. Kalau saya sih kalau ngeliat poster tuh penasaran kalau sebagai pemain ya, Luna sama Christine Hakim bagaimana ya? Itu kalau saya penasaran, karena itu adalah aktor dan satu bintang besar. Kalau dia akhirnya main juga, nah loh. Aku mau lihat Fedi Blotot. Kapan lagi Mas Fedi ketakutan kan? Oke, kalau Mas Fedi? Experience, kalau gue sih yang gue tunggu-tunggu gimana nanti penonton jadi ikut mikir sih bareng karakter gue. Apa nih skizo apa? Apa emang indigo nih? Apa indigo apa nih gitu kan? Dan itu yang kalaupun nanti buat penonton jatuhnya jump scare itu mereka nggak ngeduga karena mereka mikir dulu ini apa ya, atau jedar gitu kan. Nah itu sih yang gue harap experience itu seru dan dapat di penonton sih. Oke. Satu pemain yang belum nonton cuman Fedi doang. Dia apa belum mau lo sebagai pemain? Kalau gue nonton, sebenarnya dia udah nawarin dan gue mau, cuma memang jadwalnya bentrok gitu. Tapi gue juga nanya, masih bisa emang kalau gue nonton dan gue ada pendapat atau masukan masih bisa diubah? Enggak, ya nggak usah. Cuma tapi waktu itu kalau gue tuh sebenarnya suruh dia nonton tuh semuanya sebelum piklok. Karena masukannya itu waktu itu dia nggak bisa. Karena gue sih yang terpenting diberi kebebasan untuk berpendapat, masukan, keputusan yang terakhir kan tetap dibain gitu. Nah, tapi kalau memang itu masih bisa berubah nggak ya udah ngapain gitu. Daripada gue cuma mengkal doang gitu. Cuma ini doang, ini penasaran doang gitu. Kenapa nggak diginiin? Nah, lebih bahaya lagi misalnya nih, gue ngasih masukan,
Dan itu make sense. Tapi nggak bisa diapa-apain. Iya. Jadi dia yang kepikiran. Iya. Aduh gimana? Bener lagi kata si Feni, tapi dia nggak bisa diapa-apain gimana ya? Nah, Karena lu berhasil ngubah final iya, jadi ini nggak usah. Daripada lo nggak bisa tidur. Bisa bro. Iya. Bisa. Tuh kan dia udah masuk di Nggak GI. kelar ini. Itu tolong diubah ini. Itu dapat dari mana? Si Fedi bilang gini. Aduh, gua lagi. Udah Awel nih orang. udah nih, pick gitu. udah lagi. Oke. Itu teman-teman Tribuners, jangan lupa nonton film Sukma tanggal 11 September 2025, nontonnya di bioskop. Betul. Kalau nonton aja, gak usah ngefotoin adegannya, video-videoin karena itu masuk pembajakan, itu nggak bagus. Iya, melanggar hukum juga. Kalau mau ngedukung filmnya bisa ngefotoin tiketnya, posternya, atau foto sama sutradara, produser dan cast-nya ketika mereka sinema visit pasti ada tuh. Yes. Jadi didukung, jangan dibajak, dan nonton di bioskop. Dan thank you udah nonton konten Si Paling Seleb. Jangan lupa tonton terus konten-konten tribunnews.com lainnya, dan sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.